Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bil huda ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak wa fi hadzal majlis ta'lim alima. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubarak wa an yajma'ana fil jannah ala hawdhi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidayatan saya mulai ini, saya bisa bahasa Indonesia tapi belum lancar, masih 5% ya. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Ratib Qalazin. Itu nama lengkap ya. Nama panggilannya Syekh Ratib ya. Ya, nama terkenal di sini Syekh Ratib. Alhamdulillah saya sudah tinggal di Indonesia ya kurang lebih 7 tahun. Tapi baru aja belajar bahasa Indonesia dulu karena saya sering seharian pakai bahasa Arab. Karena saya ngajar di beberapa pondok pesantren. Syaratnya harus saya pakai bahasa Arab terus gitu. Bicara bahasa Arab terus biar santrinya lancar. Ya, biar bahasa mereka lancar. Kalau saya udah bisa bahasa Indonesia, nanti mereka malas belajar bahasa Arab. Lebih gampang, oh Indonesianya paham bahasa Indonesia, ya kita pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau saya nggak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Arab, nanti mereka mau nggak mau harus belajar bicara sama saya bahasa Arab. Nah, akhirnya alhamdulillah saya nikah. Sudah 4 tahun. Ya, ternyata harus bisa bahasa Indonesia karena istri saya belum bisa bahasa Arab. Tapi alhamdulillah saya sudah punya anak cowok namanya Hamud, nama panggilannya Hamud, sudah berusia 3 tahun kurang 2 bulan. Alhamdulillah anak saya sudah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Tapi lucunya ini, saya kadang dia pakai bahasa Jawa, saya belum potong sakit bahasa Jawa, saya nggak paham. Minta ibunya terjemah ke saya. Kadang dia pakai bahasa Arab, ibunya minta saya terjemah. Alhamdulillah, karena itu bersama saya ini ada Ustaz Amir, nanti beliau jadi mutarjim ya, transit. Nanti saya pakai bahasa Arab biar lebih, karena saya lebih fasih ke bahasa Arab ya. Biar nanti temanya udah, yang maksud dari taklim kita nanti atau nasihat, biar sampai gitu 100%. Kalau saya pakai bahasa Indonesia ya mohon maaf nanti nggak mungkin sampainya cuma 50% atau balik gitu. بداية أنا الآن أتكلم باللغة العربية وأنت تترجم. نشكر أستاذنا أستاذ حامد على دعوته لنا بالحضور لهذا المجلس الذي نسأل الله أن يباركه وأن يبارك في حاضرينه وأن يجعلهم من أهل العلم ومن أهل القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Jujur ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, beliau itu sebenarnya sudah kadang-kadang saya itu juga bingung gitu. Kok sampai sekarang masih diajak bareng gitu. Ayo temenin saya gitu.
Ya Allah alam, mungkin beliau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih, karena barangkali ada beberapa kata yang belum beliau kuasai, ya. Mungkin khawatir malah nanti salah, ya. Entah beliau yang atau kita audien yang kemudian salah faham. Tapi sebenarnya kalau diajak ngobrol nggih saged, Pak. Saged Bu beliau untuk basa Jawa saged nggih sih? Masih boten sakit. Mboten saged Bu basa Jawa. Masih belum lancar ini. Paham tapi masih kalau mau jawabnya susah gitu malas. Tapi Iya. paham ya. Sebenarnya kalau beliau sudah ngomong bahasa Indonesia kan saya istirahat mau. Baik hadirin yang oleh Allah, beliau menyampaikan yang pertama mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustadz kita Ustadz Hamid, ya. Kemudian kepada seluruh hadirin jamaah yang ada di sini, dan semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita termasuk ahli ilmu, ahli Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Bidayatan nahnu ji'nakum min hadhihi al-bilad al-muqaddasah بلاد الأنبياء ومصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي بيت المقدس فلسطين. هذه البلد الوحيدة التي ما زالت تحت الاحتلال الصهيوني على الرغم من أن القانون الدولي يحرم احتلال الدول الأخرى مثل ما يحدث الآن مع أوكرانيا وروسيا. Yang pertama beliau sampaikan bahwa datang dari negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya para anbiya, tanah tempat Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri beliau yaitu negeri Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai saat ini masih berada di bawah jajahan bangsa lain. Padahal kita tahu aturan dunia bahwa penjajahan itu sudah tidak boleh dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Bahkan kemarin ketika terjadi geger antara Rusia dan Ukraina, itu seluruh negara dunia mereka lantang menyuarakan, ya, tidak boleh ada penjajahan. Tapi nyatanya negara beliau, negara Palestina sampai saat ini masih di bawah jajahan orang-orang Zionis. وعلى الرغم من كل ما يحدث في هذه الأرض المباركة المقدسة إلى أن أهلها ما زالوا يحافظون ويلتزمون في مجالس العلم وما زالوا حريصون على حفظ القرآن وتعلمه. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun negara Palestina sampai saat ini masih terjajah, tapi kita tahu bahwasanya penduduknya begitu semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Penduduk yang ada di Palestina sampai saat ini mereka giat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa khassatan al-ummahat. للأمهات دور كبير في نشأة هذا الجيل القرآني الذي هو الآن ينشأ في فلسطين، وإن أكثر المجاهدين والعلماء في فلسطين وفي العالم الإسلامي اللواتي أعددنهم هن الأمهات وليس الآباء. الآباء إنما لهم دور قليل.
Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan perjuangan ini juga secara khusus dilakukan oleh para ummahat, ibu-ibu yang ada di Palestina. Bahkan beliau menyampaikan ibu-ibu di Palestina ini memiliki peran yang begitu besar untuk mencetak generasi-generasi Qurani. Ibu-ibu di Palestina memiliki peran yang begitu besar untuk mencetak generasi-generasi pejuang yang mereka berjihad membela agama Allah. Kata beliau, tidak hanya di Palestina, bahkan di negara-negara yang lain itu kebanyakan memiliki peran besar di dalam mencetak generasi-generasi ulama dan hufaz Al-Quran adalah ibu-ibu. Bapak-bapaknya punya peran, tapi lebih banyak peran ibu-ibunya. Ini Masya Allah, luar. Wala nansa أن أكمل النساء أيضا مريم بنت عمران عليها السلام أم عيسى عليه السلام هي أيضا كانت في فلسطين هذه الأرض المباركة وقد قال عنها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرين أو كثر ولكن لم يكمل من النساء إلا آسيا زوجة فرعون امرأة فرعون ومريم بنت عمران وعائشة وهناك من قال أن خديجة أيضا وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من إحدى هوات النساء التي لم يكملن إلا هن في هذه الدنيا هي مريم بنت عمران وكانت في فلسطين في بيت المقدس كان محرابها في المسجد الأقصى كما تعلمون أنه في الذكر الحكيم بما معنى حتى لا نطيل عليكم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال من أين لك هذا قال إنما ومن عند لا. أين هذا كان؟ في بيت المقدس في المسجد الأقصى الذي سبق له أن زار المسجد الأقصى يستطيع أن يزور محراب مريم عليها السلام. أين محراب مريم؟ هو أسفل المسجد الأقصى وليس في الفوق، ليس في البناء الذي هو على سطح الأرض إنما هو في أسفل المسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى كما تعلمون هو مرتفع في مكان مرتفع. Ampun dawa-dawa to seseh. Nggih kula nggih mikir niki Bu. Ini. Tak eling-eling ngonten nggih. Dawi tenan niku. Beliau pintar. Temani saya udah biasa ini. Masya Allah. Baik hadirin yang dirahmati. Siapa yang lebih panjang? Saya tahu syekh yang lain. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kenal Sayyidah Maryam binti Imran nggih. Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Beliau Sayyidah Maryam binti Imran adalah perempuan yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan beliau Sayyidah Maryam bintu Imran perempuan purna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, kamu laminar rijali kuthur. Kalau dari kalangan banyak. Walam yakmul milan nisa'i illa, tidak sempurna dari perempuan kecuali Maryam bintu Asiyah zaujah Fir'aun. Yang pertama Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam bintu Imran. Maryam anaknya Pak Imran, ibunya Nabi Isa. Kemudian disebutkan Aisyah zaujun Nabi, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi, anaknya Abu Bakar. Kemudian disebutkan di dalam riwayat lain ada Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah
anaknya Pak Khuwailid, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa mihrabnya Sayyidah Maryam binti Imran itu ada di Baitul Maqdis, ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Ali Imran, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk kepada mihrabnya Sayyidah Maryam binti Imran, pasti dapat rezeki. Ada makanannya, ada buah-buahannya dan macam-macam. Qala anna laki hadza. Kemudian Nabi Zakaria tanya ini kepada Maryam bintu Imran, "Wahai Maryam, ini dari mana?" gitu. Wong tak kunci kok ya enek mak-eman yang gini gitu. Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam mengatakan, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mihrabnya Sayyidah Maryam bintu Imran ada di Baitul Maqdis, di bawah tanah. Maksudnya masuk ke dalam tanah Baitul Maqdis, karena mihrab atau Masjid Al-Aqsa yang asli itu masuk ke dalam tanah. Masya Allah, kepanjang juga ini, Masya Allah, lama ini. Terpaksa. Gitu. Masya Allah. Orang yang pertama mendukung, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, dari kaum wanita. Innal ummu madrasah, in a'dattaha a'datta jilan. Tadi beliau bilangnya mendukun nggih. Loh, keliru toh? Dukung. Nah itu. Ampun keliru, dukun nggih. Karena beliau tadi bilangnya mendukun. Nah gitu. Itu padahal yang dimaksud adalah mendukung. Nah, bas tahsin ya, ini tahsin ke bahasa Indonesia ini. Kemudian beliau juga sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, secara khusus kepada ibu-ibu ya, bahwasanya al-ummahat, madrasatul ula. Ibu-ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika ibu-ibu ini disiapkan dengan sebenar-benarnya, maka ibu ini akan bisa menyiapkan keturunan-keturunan dengan keturunan yang hebat-hebat dan memperjuangkan agama Islam. Fal ummahat hunna nusful mujtama', bal yakadu an takuna al-mar'a hiya al-mujtama' kulluh. Tak kira maru ajeng dilanjut kalau ngeten-ngeten. Tak ono mandek gitu. Jadi beliau sampaikan bahwasanya ibu-ibu atau perempuan itu separuhnya masyarakat, nisful mujtama', atau bahkan hampir seluruh masyarakat itu mayoritas ibu-ibu. Al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari ini yang kita tahu Sahih Bukhari ya, buku Sahih Bukhari. Siapa yang merawat beliau? Ibunya. Imam Syafi'i, imam madhab besar di dunia ini. Siapa yang merawatnya? Ibunya. Di mana tempat lahir Imam Syafi'i? Diam ini, cuman ibunya tadi karena udah ibunya. Tapi di mana tempat lahir belum tahu. Tempat lahir Imam Syafi'i rahimahullah di Gaza, di kotaku ini, insyaallah, di Palestina. Di Gaza di sekarang rumah beliau jadi mazar, tempat ya ziarah gitu, tempat juga tahfiz Quran rumah beliau. Makam anaknya yang perempuan namanya Maryam masih di Gaza juga. Siapa yang merawat beliau? Siapa yang mendukung beliau? Biar jadi imam, jadi ulama besar di umat Islam, ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang merawat beliau? Ibunya juga. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Al-Konstantiniyah,
Siapa yang merawat beliau? Ibunya. Mendidikkan beliau, ibunya. Al-Hafidh bin Hajar. Tahu Al-Hafidh bin Hajar? Itu bukunya apa namanya? Fathul Bari, yang punya buku Fathul Bari. Al-Hafidh bin Hajar. Siapa yang membina beliau atau mendukung beliau? Siapa? Salah, kakangnya yang perempuan. Berarti bukan semua ibunya, enggak semua harus ibunya. Berarti ada kakangnya, tapi kakangnya perempuan. Berarti kaum wanita itu seperti kita tadi bilang, separuh masyarakat, tapi bisa jadi semua masyarakatnya. Ibnu Taimiyah, yang itu orang Salafi bisa tahu. Orang Ibnu Taimiyah, siapa yang mendukung beliau? Siapa yang merawat beliau? Ibunya juga. Taimiyah itu adalah salah satu wanita yang da'iyah, ustazah kalau kita bilang. Makanya dia nama beliau nisbah balik ke nama ibunya. Berarti gini, balik ke bahasa Arab. Idzan al-ummahat hunna masna' ar-rijal, hunna masna' al-ulama. Bal al-i'timad al-mujtama' yakunu 'ala al-ummahat. Lidzalika al-umm مكانها في البيت لتربية الأبناء وليس تكون في الطرقات أو في المكاتب. إنما المكاتب العمل الشاق هو للآباء، مثل ما قالوا العرب: الأم تعشعش والأب يطفش. Ayo. Jadi beliau menyampaikan dari kisah-kisah yang ada. Al-Imam Bukhari yang merawat siapa? Ibunya. Imam Syafi'i yang merawat siapa? Ibunya. Kemudian Imam Ibnu Hajar yang merawat siapa? Kakaknya. Taib. Jadi dari kisah-kisah ini semua kita tahu bahwasanya perempuan, ibu-ibu atau secara umum perempuan adalah pencetak laki-laki. Perempuan, ibu-ibu adalah pencetak ulama. Maka tadi beliau sampaikan, maka fitrahnya ibu-ibu itu lebih banyak di rumah daripada di luar. Kenapa? Karena ibu-ibu itu tugasnya mencetak generasi-generasi yang nanti akan menjadi generasi pejuang-pejuang Islam. Dan beliau juga sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh orang Arab, gitu ya, bahwa ibu-ibu tugasnya di rumah membangun rumah, sedangkan tugasnya di luar mencari rumah. Kama ta'lamuna anna fi Filistin كثير من الشهداء ودائما يسقط الشهداء وأكثر الشهداء هم من الرجال. من الذي تبقى في البيت تربي الأبناء؟ كل شهيد لديه أسرة، لديه زوجة ولديه أبناء أطفال. من الذي يربي هؤلاء الأطفال ثم يصبحون رجال كما نرى الآن المجاهدين، ثم يصبحون مجاهدين ويصبحون حفاظا للقرآن الكريم؟ من الذي يؤسس هذا البيت بعد غياب الأب، غيابه عن الدنيا ورحيله إلى جنة الفردوس إن شاء الله؟ هن الأمهات. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa di Palestina itu kan, mungkin kalau kita dengar Palestina ya yang tergambar itu perang, Ibu. Perang, terjadi peperangan. Karena di dalam peperangan ini yang banyak menjadi korban, atau mungkin kita nyatakan insya Allah syahid, gitu ya. Menjadi syahid adalah laki-laki, bapak-bapak. Sehingga mereka bapak-bapak ini meninggalkan anak istri di rumah. Tentunya siapa lagi yang akan mengurus anak bapak-bapak yang meninggal tadi untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang yang mempertahankan agama Allah, yang mempertahankan negara mereka? Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah ibu mereka sendiri.
وهناك الأمهات يحرصن على الالتزام في مجالس العلم ومجالس تحفيظ القرآن، بل أن في الأمس القريب هناك لديها 4 من الأبناء وطفل رضيع ما زال يرضع، ما زال يطلب الحليب من أمه، التزمت في مجلس تحفيظ القرآن وختمت القرآن 30 جزءا في سنة واحدة، عفوا في سنة ونصف، منذ بداية حملها حتى ولادتها، حتى بعد أن أصبح عمر ابنها أشهر. ثم في الأمس كان تخرج لحفظة القرآن، وكانت هي تشارك وابنها على صدرها أو في حضنها تحضن ابنها وتسمع القرآن للأستاذة أو للمسمع. لا عذر إذن هناك، لا يوجد عذر، أنا حامل، أنا عندي ولد صغير، عندي أولاد آخرين، لا يوجد عذر. وهذا موجود في غزة، تستطيعون أن ترون هذا في السوشيال ميديا، واكتبوا ممكن دار القرآن الكريم والسنة لتحفيظ القرآن، ستجدون هذه الصورة. الآن أنا سأبحث لكم عنها وأخرجها. Masya Allah ya. Jadi beliau bercerita bahwa di Gaza ada seorang ibu yang punya 4 anak kecil plus 1 yang masih bayi, masih digendong bayi. Ibu ini menyelesaikan hafalan Al-Quran 3 juz dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan kemudian ibu ini menyelesaikan hafalannya, memulai hafalan ketika masih hamil anak yang kelima. Kemudian anaknya lahir, masih lanjut sampai kurun waktu 1,5 tahun, selesai hafalan 30 juz. Dan kemudian kemarin baru-baru ini beliau setor hafalan kepada ustazahnya sambil gendong anak yang masih menyusu. Ini luar biasa. Maka tadi beliau sampaikan, tidak ada alasan bagi kita yang ada di sini di Indonesia, entah itu yang emak-emak atau yang bapak-bapak atau yang mbak-mbak atau yang mas-mas, tidak ada alasan untuk bermalas-malas di dalam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, karena contohnya sudah banyak. Bahkan tadi beliau menyampaikan cerita ini bisa kita saksikan di YouTube di channel Darul Quran Darul Quran Karim was Sunnah gitu ya. Jadi bisa dicari di Darul Quranul Karim was Sunnah. Wa kanat fi fatrat corona, waktu masih awal Covid corona ini, sudah mulai di sana bukan karantina kesehatan. Di Palestina ada program karantina menghafal Al-Quran. Ada salah satu ibu usianya di 67 tahun. Ibu ini ya termasuk sudah tua atau enggak? Tua enggak? Tua. Itu menurut kalian ya. Kalau menurut dia masih muda. Iya, menurut dia masih muda, masih ada semangat. Akhir ibu ini di dalam waktu kurang lebih 6 bulan karantina di rumah, tapi dia ikut lewat online Zoom. Masya Allah. Setelah berapa meninggal dunia sudah husnul khatimah, sudah hafal di Al-Quran. Luar biasa ya kan? Siapa yang betul? Man turid an takun mithluha. Siapa yang kira-kira ingin untuk menjadi seperti ibu tadi? Oh, masih ada yang belum angkat tangan ini. Harus semua. Ya, jadi hafizah. Insyaallah. Idzan al-umur huwa faqat raqam. La yujad hujjah. لأن نقول خلاص عمرنا كبير الآن نحن شيوخ لا نستطيع أن نحفظ لأن ذاكرتنا تنقص. الوحي عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره فوق 40 عاما. فإذا لا عذر. الصحابة بعضهم كان من الشيوخ
ولكنهم حفظوا القرآن الكريم. لا عذر، العمر هذا فقط رقم، إنما هي النية، أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون لدينا الحماسة والإخلاص لحفظ هذا القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى سييسر لنا هذا الأمر. Jadi beliau sampaikan, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa umur itu hanya sekedar angka saja. Umur hanya angka. Jangan kita jadikan umur kita sebagai alasan untuk bermalas di dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Tadi kata beliau, kalau umur kita sudah tua misalkan, kemudian kita beralasan sudah tua, sudah capek, ingatannya sudah nggak kuat, ya, itu jangan dijadikan itu sebagai alasan. Kenapa? Bahkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapat wahyu yang pertama kali, umur beliau sudah lebih dari 40 tahun. Makanya tadi beliau bercerita, banyak ya, saudara-saudari kita yang ada di Palestina, mereka sudah sepuh-sepuh, ya, tapi begitu semangat dan giat belajar dan menghafal Al-Quran. Karena apa? Umur itu hanya angka. Sedangkan kita butuh niat yang kuat untuk bisa mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, yang kemudian kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang akan membuka hati kita untuk bisa menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. هناك في فلسطين تجد الأبناء أعمارهم 8 سنوات و7 سنوات و6 سنوات و10 سنوات حتى سن 12 تجدهم قد حفظوا القرآن 30 جزءا كاملا. كيف تكون هذه الطريقة؟ ومن هو المشجع الأول والرئيسي لهؤلاء الحفظة؟ هن الأمهات في البيوت. وتبدأ البداية منذ الحمل، منذ عمر الجنين 4 أشهر، تبدأ الأم أو الأب بقراءة القرآن حتى يسمع الجنين هذا القرآن الكريم وهذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أتى إلى الدنيا يكون قد اعتاد على سماع القرآن. لا يأتي إلى الدنيا وقد يسمع القرآن في الدنيا يكون هذا الصوت غريب عليه، فعندما يأتي إلى الدنيا يكون هذا الصوت مألوف لديه. من هنا تبدأ، من هنا تكون البداية، منذ أن يكون الجنين في بطن أمه. وعندما لا يكون الأب في البيت أو الأم مشغولة في أعمال البيت تشغل المرتل. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Palestina banyak anak-anak kecil yang mungkin kalau di kita masih sering dolanan lato-lato, nggih. Umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, bahkan mungkin maksimal 12 tahun. Mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Ini Masya Allah ya. Kalau di umur kita jangankan 12 tahun Pak, lulus SMP aja manten nggih, lato-lato. Masya Allah. Lah ini siapa bikin mereka semangat? Ini siapa? Kata beliau, yang membikin semangat di dalam menghafal Al-Quran adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Jadi peran ibu begitu besar. Bahkan salah satu metode yang dipakai oleh ibu-ibu di Palestina adalah memperdengarkan anaknya Al-Quran sejak masih di dalam kandungan. 4 bulan kandungan mulai ibu ini akan terus membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran terus menerus, hatta sampai ketika anaknya lahir di dunia sudah tidak asing lagi dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahkan beliau bercerita ketika misalkan bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk dengan urusan rumah, ibu ini tidak mau membiarkan anaknya terlewat dari
mendengar Al-Quran selama masih di dalam kandungan. Caranya bagaimana? Nyetel murotal. Mereka menyalakan video atau murotal, memperdengarkan kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Di sini ada anak usianya 6 tahun sudah hafal 30 juz. Ini hafal takrim. Hafal takrim, apa hafal takrim? Bahasa Indonesia? Hadiah ini jawabannya. Takrim. Ini dari, kalau bisa kita ke zoom-nya, bisa lihat di live. Nah, ini anak usianya 6 tahun. Ini 6 tahun. Ada orang bingung, gimana 6 tahun bisa hafal 30 juz? Mana ada waktu? Ya ada waktu. Seperti saya bilang, dari usia 4 bulan masih di dalam. Iya. Bisa. Wisuda. Hafid paling kecil. Umurnya 6 tahun. Jadi wisuda tahfidz ini bocah umur 6 tahun. Masya Allah gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin yang sering terjadi wisuda tahfidz itu sudah kelas-kelas SMA ya, atau kuliah, atau paling kecil ya SMP. Ini 6 tahun Pak gitu ya. Baru masuk SD. Idzan al-umr laisa fariq. وليس حجة لا على الصغار ولا على الكبار. المهم هي النية والعزيمة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. لا نحفظ القرآن حتى يقول علينا الناس فلان حافظ أو فلانة حافظة، بل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. Besar dan kecilnya usia itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk mau menghafal Al-Quran. Niat kita, azam kita untuk bisa menghafal Al-Quran, entah kita masih kecil ya, yang kemudian ditarbiyah oleh ibunya, oleh orang tuanya, ataupun kita sudah besar, dewasa atau tua. Ketika niat kita lurus, azam kita besar, ikhlas kepada Allah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting yang beliau sampaikan adalah ikhlas kita. Jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, kita punya tujuan supaya dikenal oleh masyarakat sebagai hafid Quran. Ketika kita menghafal Al-Quran, jangan sampai kita punya niat besar dan kecilnya usia itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk mau menghafal Al-Quran. Niat kita, azam kita untuk bisa menghafal Al-Quran, entah kita masih kecil ya, yang kemudian ditarbiyah oleh ibunya, oleh orang tuanya, ataupun kita sudah besar, dewasa atau tua. Ketika niat kita lurus, azam kita besar, ikhlas kepada Allah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting yang beliau sampaikan adalah ikhlas kita. Jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, kita punya tujuan supaya dikenal oleh masyarakat sebagai hafid Quran. Ketika kita menghafal Al-Quran, jangan sampai kita punya niat. كان يدرس هو الأب والأم يسمعون لبعضهم البعض. إذا ليس شرط أنا أريد أن أحفظ القرآن إذا يجب أن نذهب إلى هذه الحلقة أو هذه. تستطيع أيضا في البيت أنت وزوجتك وأبناؤك، وهنا مثال على ذلك. Jadi beliau sampaikan bahwasanya ada ya di video tersebut satu keluarga semua hafal Al-Quran. Suaminya hafid Al-Quran, istrinya hafid Al-Quran, anak-anaknya hafid Al-Quran. Jadi apa? Tidak menjadi syarat. Ketika kita ingin menjadi hafid Quran, kita harus keluar rumah cari tempat-tempat untuk menghafal Al-Quran. Tapi apa? Boleh atau bisa kita melakukannya di rumah kita. Tadi beliau bercerita suaminya sama istrinya simak-simak
suaminya nyimak, ya. Itu seperti itu. Kemudian mereka berdua mengajarkan kepada anak-anak mereka. Jadinya satu keluarga ini menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Ini hakikat sakinah, mawadah, warohmah. Ibu yang di dalam foto ini kira-kira tua enggak? Tua ya kan? Ini 1 tahun dia ikut program hafal Al-Quran 1 tahun. Sudah hafal 30 juz. Ini. Ya. Juga ada orang yang nggak bisa lihat. Ada bapak-bapak yang udah tua juga. Ini ada. Jangan cuma pikir ibu-ibu aja. Ini ada. Ini mana bapak-bapak? Tuh. Ini udah mbah ini. Udah syibah. Mana syibah? Jad. Al-Bayd. Syarul Abyad mana? Sudah putih jenggotnya. Ya, jenggotnya sudah. Kenapa? Fa inna manzilataka inda ayatin taqra'uha. Karena tempat tinggalmu, kamu, kedudukan kamu pada akhir ayat yang kamu baca. Waktunya kita berapa? Sampai jam berapa? 20 menit, Masya Allah, pasti bebas ya. Iya. Kita juga nanti ada pertanyaan enggak? Wujud ada waktu buat bertanya jawab ya, nanti ya, insya Allah. Di sana di Gaza kak kita tahu, mungkin saya ini istirahat sebentar ya. Di sana di Gaza kita tahu sering perannya, sering ada bom, sering ada kejadian di Gaza atau di Al-Masjidul Aqsa. Sekarang di Al-Masjidul Aqsa tidak boleh anak muda masuk, susah. Orang muda tidak boleh masuk, susah. Ada yang boleh tapi susah, sulitnya izinnya. Hanya masuk sekali. Tapi yang sering masuk di sana adalah ibu-ibu dan anak-anak kecil. Sekarang yang jadi membina tahfiz di dalam Masjidul Aqsa, membina halaqah tahfiz di sana dan majlis ilmu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang sering peran, sering jihad sama Zionis yang di depan bindu-bindu Masjid Al-Aqsa. Padahal sering ada yang korban dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang pakai cadar. Zionis apa? Tentara Zionis bilang ke ibu-ibu. Padahal dia tahu ibu-ibu ini yang sering setiap hari masuk di sini. Minta ibu cadarnya diturunkan. Tapi ibu nggak mau. Jaga izzatnya. Jaga izzat Islamnya. Karena ibu ini nggak mau, akhirnya apa? Dia tembak. Dibunuh. Apakah ibu-ibu yang lain takut? Enggak. Masih lanjut, masih membela Al-Masjidul Aqsa, masih membela halaqah tahfiz Quran, masih semangat. Apalagi mereka tambah semangat ikut halaqah tahfiz di dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Itu yang di dalam Al-Masjidul Aqsa. Itu yang jadian setiap hari. Setiap hari ibu-ibu itu di sana jihad, berantem sama Zionis. Kita bisa lihat di TV. Kalau enggak di sosial media, banyak videonya. Yang sering berang di sana itu adalah ibu-ibu. Ikut halaqah tahfiz. Ada berapa ibu-ibu yang dapat perintah dari Zionis tidak boleh masuk Al-Masjidil Aqsa. Ada yang bisa 3 bulan harus jauh dari Al-Masjidil Aqsa. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Termasuk Khadijah Al-Halawani itu. Ada berapa wanita yang terkenal di sana yang jadi artis, tapi artis mujahidah, bukan artis ini ya biasanya artis nyanyi atau ya artis TikTok. Kalau di sana jadi artis mujahidah. Ya. Mereka masih mendukung di sana, masih mentahan. Kenapa tahan di sana? Karena Baitul Maqdis itu adalah tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Ini perlu terjemah ini surat ayat nomor 1. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المسجد الأقصى هنا قال الذي باركنا حوله. ثم هنا نستنبط ونعرف أن الذي سمى هذا المسجد بهذا الاسم والذي اختار له هذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى، وليس الناس وليس الأنبياء أو الصالحين، إنما الذي اختار هذا الاسم لهذا المسجد هو الله سبحانه وتعالى، مثلما اختار الاسم للمسجد الحرام الذي هو في مكة. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berkalam, Subhanalladzi Maha Suci Zat yang asra telah memperjalankan bi abdihi hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada suatu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah zat yang mendengar, al-basir zat yang maha melihat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan al-Masjidil Aqsa, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, kemudian Allah menambahkan tibarakna haulah, yang kami Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua, bahwa dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang memberi nama masjid yang ada di Palestina dengan nama Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penyebutan Al-Masjidul Aqsa ada di dalam Al-Quran. Bukan Nabi yang memberi nama masjid tersebut dengan nama Masjidil Aqsa, bukan orang-orang soleh yang memberi nama masjid tersebut dengan nama Masjid Al-Aqsa, tapi yang memberi nama masjid tersebut dengan nama Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah juga memberi nama masjid di Makkah dengan sebutan Masjidul Haram. Wa huwa ulal qiblatain wa thalithul haramain. Kiblat pertama umat Islam adalah di Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa. Dan thalithul haramain, dan masjid yang di masjid yang dimuliakan. Ya, yang dimuliakan ini saya belajar juga nih. Ya. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersabda, ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. Tidak boleh kita kan niat rihlah atau pergi jauh kecuali 3 tempat. Al-Masjidul Haram itu yang adalah di Makkah. Wa masjidi hada itu adalah Al-Masjidun Nabawi yang di Al-Madinah, Masjid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Masjid Al-Aqsa, dan Al-Masjidul Aqsa yang adalah di Palestina. Berarti kita tidak boleh membedakan dari 3 tempat ini. Al-Masjidul Haram yang di Makkah, dan Al-Masjid An-Nabawi yang di Al-Madinah, dan Al-Masjidul Aqsa yang di Palestina. Sekarang kita ikut umrah, ikut haji, ziarah kemana? Ke Al-Masjidul Haram dan Masjidun Nabawi kalau umrah ya atau haji ya kan, dari Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Lah, berarti hadisnya masih Quran ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tersabda tidak boleh kita niat rihlah atau pergi jauh kecuali 3 tempat. Lah kenapa kita datang ke 2 tempat tapi yang ketiga ditinggal? Al-Masjid Al-Aqsa. Padahal Al-Masjidul Aqsa itu adalah
Tanah wakaf itu Baitul Maqdis, tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia. Yang tanggung jawab Al-Masjidul Aqsa adalah kita sebagai umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, waktu beliau terima kunci-kunci Baitul Maqdis dari tangan orang Salibi, beliau bilang, tanah Baitul Maqdis adalah tanah wakaf milik umat Islam di seluruh dunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Berarti tanah Baitul Maqdis itu milik siapa? Umat Islam. Siapa yang membeli nama Al-Masjidul Aqsa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh niat rihlah kecuali tiga tempat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Al-Aqsa. Ya, sebentar lagi insyaallah saya ada grup rihlah itu ketiga tempat ini insyaallah. Ke umrah ini nanti bulan Syawal. Umrah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, selain ke Turki, setelah Turki ke Al-Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan ini lancar insyaallah. Amin. Mohon doanya ini. Ya. Sekarang orang Yahudi tahu bagaimana bisa nanti Al-Masjidul Aqsa balikkan ke tangan orang ke umat Islam. Ada satu cara. Caranya apa? Ketika ada banyak orang hafiz Quran. Contohnya apa? Zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, beliau mensiapkan di beberapa negara, di negara Syam dan Mesir. Siap apa? Bangun markaz tahfiz Quran dan pondok pesantren khusus tahfiz Quran. Beliau biar mensiap pasukan ini yang bisa membebaskan Al-Masjidul Aqsa. Ditunggu berapa i'dadnya? 27 tahun. Beliau mensiapkan orang hafiz. Biar ada 27 tahun ini. Yang anak masuk umurnya 6 tahun. Ditambah 27 berapa? Berarti 33. Berarti dia siap, biar dia udah dewasa, badannya udah kuat juga. Yang masuk misal sudah 5 tahunnya, atau setelah misal 27 tahun, yang mau ikut dari usia 10, dikurani dari 7, berarti usianya 17 tahun. Berarti masih siap ikut perang. Kan kita tahu, Nabi SAW ada berapa, dikasih berita ke beberapa sahabatnya, Zaid wa Usamah. Jadi kepala pasukan umat Islam masih usia berapa? 17-18 tahun. Yakunu qaidan, dia jadi membina pasukan atau tentara ini. Padahal di dalam tentara ini adalah sahabat yang besar, ini sahabat yang tinggi. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar. Tapi yang jadi membina ini, namanya kita bilang ini anak muda, belum dewasa kita bilang ya kan. Zaman sekarang, bilang usia 7 tahun ini masih belum dewasa, masih anak ya kan. Padahal zaman sahabat atau sekarang di Gaza, yang usia kayak gini, ikut perang jihad. Ikut kelompok mujahid. Yang usia 17 atau usia 19 atau 20. Malah sekarang yang mau sekarang ikut pelatihan kelompok mujahid yang sudah usianya lewat 20 lebih, tidak boleh. Harusnya yang lebih bawah. Kita sekarang bilang yang anak muda ini, wah masih belum dewasa. Salah. Ini orang kafir yang mau sampai ke kita. Biar gak percaya sama anak kita. Padahal anak ini yang usia seperti ini, dia yang bisa membela umat Islam. Mereka yang bisa membebaskan Al-Masjidul Aqsa. Seperti zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Karena ini, mereka orang Yahudi udah tahu yang bisa membebaskan Al-Masjidul Aqsa atau bisa membebas Palestina atau umat Islam nanti jadi kuat adalah mulai dari orang ya dari huffaz. Ya, huffaz Quran ya. Karena di Gaza ada banyak, di Al-Aqsa juga ada banyak, makanya tentara Zionis sering dihancurkan markas-markas atau masjid-masjid yang termasuk khusus tahfiz Quran. Dihancurkan. Tapi kalau saudara kita di Gaza udah
udah nggak mau atau udah mundur atau sudah nggak, kita nggak mau hafal atau nggak usah ikut atau nggak usah bangun lagi? Enggak, tetap mereka semangat. Yang dihancur bangun lagi. Nggak ada semen, bikin rumah dari dari zinc. Ya, dari seng. Ya, dari seng ya. Zinggu kalau bahasa Arab ke bahasa Inggris zinggu. Atau dari plastik. Iya. Nylon itu, plastik ya. Terpal, kema itu. Ya, padahal di sana kita tahu, di sana kalau musim panas, panas banget. Kalau dingin, dingin banget. Ada salju di sana. Tapi tetap mereka semangat. Karena ini yang jalan ini ya. Hadza huwa at-tariq alladhi yastati'una bi an yuharriru hadhihi al-ardh al-mubarakah, hadhihi al-ardh al-muqaddasah. Ini adalah jalan yang bisa ditempuh untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Makanya kita harus semangat menghafal Al-Quran. Caranya kita kalau yang mau ajar ke anak-anaknya, mulai kalau yang ibu yang masih muda, kalau anaknya sudah misalnya baru hamil, mulai dari 4 bulan, sering baca Quran, sering kalau lagi sibuk, nyala murattal, sebelum tidur juga, ketika anaknya udah lahir juga, sama, nyala murattal, tajwid. Sudah mulai bisa bicara, di talqin, talaqi. Awalnya Al-Fatihah gitu, ayat yang pendek, surat yang pendek ya, sama yang muda. Di tahfiz doa. Kalau sudah bisa bicara, ikut ayahnya ke masjid, ikut ngaji gitu. Kayak majlis ini, harus ada, anak-anaknya harus ikut. Gak apa-apa, mereka kada rewel, gak apa-apa. Sekarang rewel, kesana kita mau keluarin mereka dari majlis. Besok kalau udah besar, narjuhum, hayya ya ibni ta'alil ma'ilal masjid, la yurid. Kenapa? Karena dia waktu kecil, terjemahnya apa? Kalau misalkan sekarang anak kita masih kecil, mau ikut ke masjid atau ikut ke masjid taklim, kita suruh keluar. Besok ketika mereka sudah besar, kita pingin narik mereka ke masjid dan ke masjid taklim. Ya. Kenapa? Karena dulu kita nggak mau ajak mereka. Nah, kenapa? Karena mereka lagi main atau teriak atau gini. Diganggu, istilahnya diganggu. Padahal enggak. Itu bagus. Kalau udah besar, tidak mau. Oh kemarin waktu saya kaji kamu udah sering keluar, gak boleh. Ya sudah saya mau main. Karena dia sudah masuk dunia mainan. Dia cuma mau main. Dunia dia apa? Cuman main. Diajak dia susah. Tapi kalau udah mendidikkan baik dari kecil, insya Allah sampai tua dia, sampai akhir umur pasti. Insya Allah baik. Karena al-hukama qalu man syabba ala syai'in syaba alaih. Man syabba ala syai' saba alaih. Siapa yang tumbuh atas sesuatu, maka sampai besar dia akan bisa istiqomah di dalam sesuatu tersebut. Tapi gimana, ada yang bilang anak saya udah besar. Udah besar. Besarnya ya gak ada masalah, di sini banyak pondok pesantren ya. Banyak rumah tahfiz Quran, banyak kriya Quran. Disuruh kirim ke pondok ini, dimasuk di pondok tahfiz. Tapi cari pondok yang baik. Sebelum kita antar anak kita jadi murid di tempat Ustaz Fulan, tanya Ustaz Fulan itu lulusan dari mana? Ustaz beliau itu siapa? Dia mantamani syekhnya atau ustaznya berapa lama? Jangan cuma 1 tahun atau 2 tahun dia masih belum bicara bahasa Al-Fatihah bagus, kirim anak kita dia jadi membina anak kita. Nanti anak kita jadi apa? Ilmunya cuma sedikit seperti ustaznya. Tapi kita harus membeli ustaz yang baik seperti ustaz kita, Ustaz Hamid. InsyaAllah. Kalau udah dewasa, kalau udah besar ya, yang susah, misalnya yang kecil tadi kita masih bisa rawat. Kalau udah besar, ajak ke pondok besar tadi. Kalau nggak mau, sering ajak ke majlis ta'lim. Kalau sibuk, sekarang ada berapa kuliah atau berapa pondok pesantren yang cara ngajiannya itu online. Alhamdulillah zaman teknologi sekarang memudahkan biar kita nggak capek pergi kemana-mana atau safar atau jalan jauh, bisa dari rumah nonton videonya atau video live-nya. Ikut. Saya masih lanjut kuliah. Kuliah saya di mana? Di Gaza. Tapi saya sekarang di mana? Di Indonesia. Masih lewat Zoom.
masih ambil sanad tinggi, sanad qiraat, namanya dublum qiraat. Kan qiraat kita bilang ada 10. Padahal dari 10 ini ada cabang 2. Setiap satu imam ini dari qiraat ini ada punya 2 murid. Kalau mau masuk ke qiraat ini belajar qiraat, harus kita belajar 3. Berarti 10 dikali 2 berapa? 20. Berarti 20 tambah kembali. Berarti 30. Tambah 10 lagi. 30. 30 itu harusnya dublum namanya. Harus belajar dublum. Karena qiraatnya mungkin Anda bajangan tahu ya kan Ustaz? Ya. Setiap imam qiraat itu riwayat, karena ada riwayat Warsh, ada riwayat Asim, ada Hafs sama selainnya. Setiap imam ini ada punya 2 murid. Muridnya punya qiraat agak beda juga. Yang mau belajar ilmu ini harus juga belajar ilmu murid imamnya, bukan hanya imamnya. Ya. Kayak ustaz, misal ada ulama, salah satu ulama atau sanad, istilahnya sanad. Itu sanad sampai Nabi. Tapi kita belajar dari Nabi SAW atau dari murid-murid ke murid yang sampai zaman kita, dari murid ya. Berarti kita wajib belajar juga sama murid. Makanya kita mau datang ke tempat ustaz ini, kita harus tahu ustaz ini belajar dulu sama siapa. Ilmunya sampai mana. Karena kita mau amani anak kita di tempat beliau. Makanya kita harus tahu ustaznya. Kalau saya alhamdulillah, mohon maaf ya, saya bukan di depan antum ya. Karena saya udah tahu Ustaz Hamid, makanya saya datang. Alhamdulillah, semoga ini Ustaz Hamid jadi membina kita di sini. Jazakallah khair. Ya begitulah kurang lebih. Sampai nanti yang mau tanya monggo.